Perkenalkan, nama saya Delila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6, ingin mempresentasikan mengenai saling menasehati, terus Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, juga Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Simak videonya ya. Terima kasih. Saling menasehati itu ialah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya guru yang menasehati muridnya untuk tidak berbuat bohong ataupun dalam mencontek dalam suatu hal, misalkan kayak ulangan gitu. Jadi kejujuran itu lebih penting daripada apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arsh innal insana lafi khusy illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pun manfaat dan hikmah yang kita petik dalam kita menerapkan perilaku saling menasihati, yaitu kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita dapat menjalin hubungan yang baik, jadi damai, dan juga terjalinnya persatuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayhi ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 itu diawali turunnya ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam dan ibunya menyampaikan kepadanya bahwa dia harus kembali ke agama sebelumnya, dan saat ini terlalu condong memasuki agama Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian ibunya bersumpah bahwa ia tidak pernah akan makan dan minum, juga tidak akan berteduh di bawah sinar matahari. Tapi saat tidak melakukan hal itu dan enggan untuk melakukan perintah dari ibunya. Untuk itu ibunya melakukan hal itu semua selama 3 hari. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak juga berteduh di bawah sinar matahari. Untuk itu saat yang melihat perilaku ibunya merasa sangat khawatir kepadanya, dan beliau segera menemui Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan semua perilaku ibunya kepadanya. Untuk itu turunlah ayat ini. Kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 itu orang tua itu harus wajib mendidik anaknya agar selalu berbakti kepada mereka dan berbuat baik, serta larangan untuk berbuat syirik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak juga harus senantiasa wajib berbakti kepada kedua orang tua, dan tak lupa juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kaitannya mengenai beribadah dan bersyukur kepada Allah yang ada kaitannya juga dengan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, yaitu dengan kita membalas perbuatan baik contohnya kepada kedua orang tua kita, itu salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah. Juga dengan kita melaksanakan sholat serta larangan berbuat syirik juga dan tidak menyekutukan Allah, itu juga salah satu bentuk ibadah kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang selalu ada dalam diri kita. Sikap yang kita harus terapkan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14, yaitu dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan merawat mereka ataupun membantu segala aktivitas mereka. Nah, yang kedua, kita juga harus bersikap qanaah dengan cara menerima dengan sepenuh hati anugerah yang Allah berikan kepada diri kita dengan rasa ikhlas dan kerelaan. Nah, yang ketiga, larangan untuk berbuat syirik dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan sikap dan perilaku tersebut, kita akan mendapatkan hikmahnya dan manfaatnya, yaitu kita terhindar dari api neraka, juga kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dapat meraih kesuksesan apapun yang sudah kita usahakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur kata-katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Sebabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu diawali dengan Bani Israel ini melakukan perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka malah menyekutukannya dan menzalimi kaum duafa, juga tidak berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu ayat ini turun dan menjelaskan tentang sifat-sifat kezolimannya Bani Israel. Kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu Allah telah memberikan perjanjian kepada Bani Israel dan Bani Israel pun menyepakatinya, yaitu dengan cara mereka harus wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim maupun orang miskin, dan menggunakan kata-kata yang baik. Tapi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa Bani Israel telah melanggar perjanjiannya tersebut. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 itu berkaitan juga dengan macam-macam ihsan. Nah, yang pertama ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita beribadah kepadanya dan selalu taat kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nah, yang kedua ada ihsan kepada kerabat. Kita harus menjalin hubungan silaturahmi kepada kerabat ataupun tetangga. Nah, yang ketiga ada ihsan kepada binatang. Kita harus berbuat baik juga kepada binatang dengan cara kita merawatnya dan memberi dia makanan dan minuman. Untuk itu, jika kita menyembelihnya harus ditempatkan di tempat yang layak dan harus menajamkan pisaunya. Adapun dalam perilaku kita untuk menerapkan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, kita bisa berbuat baik kepada siapapun, termasuk dengan tetangga ataupun kerabat kita,
Nah, terus kita juga harus bisa menyantuni anak yatim, karena itu akan mendapatkan pahala yang mulia. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dan manfaat dalam kita menerapkan hal tersebut, kita dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga kita dapat menghargai satu sama lain dan dapat dihormati orang lain. Demikian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.